Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Rian Himawan. Kali ini aku masih ada di Mall Paragon. Kali ini aku mau review motor Gesit, yang motor listrik viral itu. Ini baru ada di pameran pertama kali di Semarang. Aku langsung ke sini. Cuman harusnya ada test ride hari ini. Cuman sayangnya hari ini test ride-nya sedang ditiadakan karena satu dan lain hal. Jadi kita akan review motornya langsung, first impression look motornya itu seperti apa. Terus beberapa fitur-fiturnya tadi udah tanya-tanya sama salesnya, dan harganya berapa, dan ada berapa variasi dari motor ini atau variasi warna atau seperti apa, karena motor ini cuma baru ada satu tipe varian, yaitu Gesit ini. Jadi nanti kita akan review langsung motornya ini udah ada di sebelah. Nih jajaran motor-motor Gesit, ada yang putih, ada yang merah, itu ada yang sespan juga, ada yang hitam di sono. Kita akan review seperti apa motornya. Terus fitur-fiturnya nanti akan aku jelasin juga di sini. Stay tune terus. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini jika kamu belum. Oke, let's go. Nah, ini teman-teman, langsung di depanku ada dua Gesit nih. Kita akan review salah satunya, mungkin yang merah kali ya. Kita akan review yang merah habis ini. Enaknya merah apa putih ya? Kita review yang putih aja karena lebih kelihatan jelas motornya di sini, karena karpetnya hitam kurang jelas juga kelihatannya. Ini adalah Gesit, motor listrik yang katanya memang buatan Indonesia. Tadi udah tanya-tanya juga masnya. Beneran full, ini nggak ada yang CKD teman-teman. Ini beneran rakitan Indonesia. Ini kita sambil keliling-keliling, first look-nya motornya seperti ini. Wih, ini beneran buatan Indonesia teman-teman. Jadi sasisnya motor ini bukan engine ya, motor, dinamo motornya itu buatan dari PT Pindad. Tuh tahu sendiri kan Pindad kalau bikin gini kayak apa, kerennya, kuatnya kayak apa, aremnya, terus pokoknya sistem-sistem kayak sasis dan mesinnya. Kenapa mesin kita masih kebawa ini ya, motor combustion engine ya. Ini aduh, di belakang ada Bang Ridwan nih di belakang. Halo Bang. Ini buatan PT Pindad nih. Nih itu motornya di situ tuh. Kelihatan nggak? Coba kita deketin. Tuh motornya tuh. Soknya. Ini bannya. Mantap. Ini sekarang dipegang oleh PT Wika ya. Untuk mungkin body-bodinya, perakitan dan lain-lain di sini ada Gesit. Cuman untuk apa? Sasis dan arm dan mesin lagi, astaga. Dan dinamonya, motornya itu dari PT Pindad. Oke, kita langsung first review aja dari depan sini. Dari depan sini looks-nya seperti ini teman-teman. Yang katanya kayak Vario lah, apalah itu. Enggak sih, aku bilang enggak kayak Vario. Enggak sih, ini looks-nya nih kayak gini nih. Coba aku fokusin dulu. Wih, kayak gini. Bilang kayak Vario? Enggak juga sih. Beda. Kalau dibilang kayak Vario beda. Tapi ya mungkin secara garis besar namanya skutik ya kayak gini lah. Mungkin ya agak ngotak-ngotak gitu. Kayak Vario kali ya, ngotak terus lancip di sini kayak Vario, kayak Aerox tadi lah yang dibilang kayak Vario juga. Tapi ini beneran bukan kayak apa ya, kalau Bang Ridwan Hanif bilang sepeda dilistrikin, enggak, ini beneran motor listrik. Looks-nya pun kayak motor teman-teman nih. Kayak motor, beneran motor ini nih, bukan sepeda listrik. Enggak terima kalau doang sepeda listrik, enggak. Ini motor, beneran motor. Langsung kita review di sini, lihat detail-detailnya. Di sini ada tempat dudukan plat nomor. Oh iya teman-teman, informasi. Bentar.
karena pakai masker. Pakai masker John, ngap-ngapan juga sih nge-review pakai masker. Tapi ya ada banyak protokol kesehatan lah ya. Ini di sini tempat plat nomornya teman-teman. Jadi plat motor ini, karena ini motor bukan sepeda, ini ada surat-suratnya, nanti ada STNK-nya. Cuman menurut keterangan dari masnya tadi, salesnya, nanti di plat nomor ini yang biasanya di bagian bawah sini, bagian plat nomor itu ada bulan dan tahun habisnya pajaknya itu nanti warnanya biru untuk menunjukkan bahwa ini kendaraan elektrik, untuk pembeda. Itu buat informasi buat teman-teman. Lalu lanjut ke reviewnya, ini ada sein di sini, seinnya memanjang ke sini. Nanti kita nyalain seinnya kayak apa, bentar kita lihat dulu. Ini seinnya memanjang di sini, enggak di sini ya, atau di sini kayak motor-motor. Ini di sini agak terpisah, lumayan jauh sih menurutku terpisahnya dari lampu utama. Kayak gini jauh, dan dia sistemnya kayak bis-bis gitu loh, keren gitu, jalan sit gitu. Nanti kita nyalain di sini. Terus ini bodinya, tameng depannya, dan tameng depannya ini nggak pisahan teman. Biasanya kalau motor-motor matic biasa itu di sini, itu dadanya pisahan di sini. Terus ini bodi baru lain lagi. Ini jadi satu cetakan gini, langsung satu blok. Dan ini bagus sih. Ada aksen ininya tuh kesannya nggak flat aja, karena yang di sini kurang ada aksen apalah, kayak garis-garis gini kurang ya. Tapi ini bagus banget ini. Ada detailnya kayak gini tuh keren, menambah looks-nya keren sih. Lalu masuk ke stangnya, ini ada semacam visor. Ini visor langsung asli, nggak variasi. Ini visor asli, ini visor beneran visor ya teman, bukan tembus nih teman-teman, transparan, karena ini beneran visor. Nggak kelihatan kali ya. Ini nggak ada apa-apa di sini karena udah ada di bawah semua sini ya. Ini nggak ada apa-apa di sini, cuman ya polos aja, ini warna putih aja polos. Nah terus ini spionnya kayak KTM, ini ada covernya di sini. Ini terus ada aksen, ini glossy di sini, spionnya Dove, ini ada glossy-nya dikit. Ini jadi bagus sih ini. Ini stangnya, bentar nanti. Lampunya, coba mending kita nyalain kali ya. Lampunya proyektor ya? Oh iya John, proyektor ini kelihatan nggak? Nah itu, ini proyektornya nih. Ini proyektor. Oh, mikanya dari Longia, keluaran dari Longia. Mungkin pabrik di sini Longianya ya, jadi ya. Karena bilang full dalam negeri buatannya. Sini ada aksen Dove. Sampai sini ini Dove-nya nyambung teman-teman. Sampai sini. Lampunya ada dua, proyektornya dua ya berarti ya. Keren. Terus ini sleboardnya, tapi bahannya kayak kaku ya biasanya. Bahannya kaku sih, tapi tebel tapi kaku, nggak lentur. Ini nggak lentur, beda lah. Biasanya kan agak lentur gitu ya plastiknya sini ya, tapi ini agak kaku, tapi it's okay. Ini bagus sih, tebel karena dia tebel, pasti bagus. Ini juga, ini ada gesit di sini. Coba kita nyalain, nanti kita lihat speedometernya ini. Ini speedometernya kalau dinyalain kayak gini nih. Bentar. Kalau dinyalain speedometernya kayak langsung Wika Manufaktur Powerbyte. Di sini ada gesit. Nah ini, tekan tombol start untuk menyalakan mesin. Ini kondisi mati ya ini teman-teman. Nah kita lihat aja langsung ke depan seperti apa looks-nya kalau dinyalain. Wih, mantep coy. Ini ada DRL di sini, cuman DRL-nya bukan yang model neon, tapi ini yang model titik-titik. Nah nih, kelihatan kan titik-titik. Bukan yang neon. Kayak kalau bis kan neon ya, model neon ya teman-teman. Kalau ini model titik-titik. Turun ke bawah sini. Iya betul, ini proyektor teman. Wih, proyektor. Keren loh. Ini kayaknya high beam di sini. Yang di ini yang outernya ini bagian proyektornya ada 2 buah proyektornya, kanan dan kiri. Terus kita nyalain coba. Tadi kan aku bilang apa? Dia model jalan gini kan. Coba. Mana sih? Nah, ini agak unik sih biasanya kalau motor-motor biasa itu kan ceklik gini ke kanan kiri. Ini pencetan teman-teman. Coba kita coba ya. Ini terus kiri. Kalau jadi ketika dia dinyalain mati.
lalu nyala kuningnya. Nah, kalau ketika dimatiin dia balik mati dulu. Baru nyala. Ada delay waktunya sekitar 1 detikan gitu ya. Terus yang ini kanannya, wes keren Jen. Coba kita lihat, ini ada hazardnya loh. Betul motornya ada hazardnya loh. Kita nyalain hazardnya, coba. Wih, gila cuy, keren banget. Ya ini pameran ya, wajar kalau ada orang-orang. Wih, mantap John. Ada hazardnya loh, tapi ini for safety reason. Jadi ini ada suaranya gini. Ini yang sebelah nih lagi dinyalain. Karena ini motor listrik gak ada suaranya ya, cuman nah, ya, matiin deh, berisik. Oke teman-teman, kita langsung lihat dari sampingnya. Sampingnya keren ya John. Cuman sayang itu di situ polos, mungkin kalau dikasih stripping gitu keren ya, lebih keren ya. Cuman masih polos-polosnya, mungkin ini masih karena produksi pertama jadi kayak ini. Mungkin lihat nanti lagi seperti apa. Karena ini akan continue, pasti ada yang seri selanjutnya. Cuman ini masih polos-polos aja. Mungkin kalau di dekal lebih bagus. Coba kalian yang pintar-pintar dekal nih, cobalah di desain-desain gitu, keren sepertinya. Lalu kita lihat detailnya dari samping. Ini rem belakang nih. Terus ini di sini polos aja, cuman ada logo Gesit. Ini Gesit. Cuman Gesitnya ini bukan stiker. Maksudnya bukan stiker yang kayak cuma stripping biasa, enggak. Ini timbul teman-teman. Logo timbul nih. Kayak logo-logo mobil gitu. Wah, keren ya. Cuman saya masih polos aja. Cuman ya kesannya kalau polos tuh kayak dia mewah gitu ya kesannya kalau polos ya. Lalu sini ada bagasi. Ya muatlah dimasukin minuman-minuman gitu, masuk. Lalu di sini ini kayak dibilang apa ya, kayak kulit jeruk ya gitulah, kayak kulit jeruk gitulah ya, bisa dibilang. Ini plastiknya ABS model Dove gitu. Jadi kombinasi yang hitam-hitamnya ini Dove teman-teman. Di belakang ini hitam-hitamnya Dove, bisa dilihat ini Dove tanpa ada aksen. Terus ada di kisi-kisi di sebelah sini. Bolong nggak sih? Bolong ternyata, kirain cuman gimmick dong. Terus di sini juga Dove, ini ada kerut-kerutan biar nggak terlalu licin. Di sini tempat ngecasnya. Jadi di sini kendaraan ini bisa dicas langsung dari motornya, atau nanti baterainya bisa dicabut dicas di dalam rumah. Ngecasnya sekitar 3 jam. Dan jangan khawatir kalau mungkin kita takutnya kalau ngembung cas gitu gimana ya, panas baterainya meledak. Enggak teman-teman, ini ada cut off otomatis ketika ngecas. Ketika udah penuh dia akan nge-cut, jadi ditinggal tidur juga nggak masalah. Ini ada tutupnya, gini nutupnya, klik ini. Terus jadi klaimnya dari masnya, dari salesnya, ini tidak apa-apa, nggak bau basah nggak apa-apa teman-teman. Coba basah, hujan, dicuci nggak apa-apa, asal jangan banjir yang sampai kerendam gini, jangan. Ini bisa konslet katanya, tapi ya itu wajar lah ya, itu hal yang umum. Motor kombensi juga kalau kerendam bisa konslet, lagi yang ini listrik ya kan, wajar sih. Ini looksnya dari sini. Terus ini ada petunjuk penggunaan. Kayak gitu, standar sih. Terus di sini ada logo dari Gesit itu sendiri, kayak tombol on off itu ya, logo on off. Ini timbul juga teman-teman kayak yang depan ini, cuman ini sama, cuman di cover, ditutup aja cover buat ngelindungin ini karena ini masih baru ya. Terus bawahnya ini glossy, pokoknya bagian hitam ini doang yang Dove teman-teman, kasar ini. Yang ini halus glossy semua nih. Standar sampingnya, standar, kokoh loh, kayak dipegang tuh kokoh banget. Terus ini yang bikin unik, cara buka postepnya diginiin itu nggak bisa dibuka, tarik bisa. Ini ada pencetan, kita pencet, nah dia akan keluar dengan sendirinya, stuck gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Kadang kalau kayak merek G yang di stand sebelah itu kadang nggak ada, susah ya bukanya ya, atau mepet. Ini nggak usah repot-repot, tinggal di gini klik, keluar dah, udah langsung pakai dah, naik dah. Nah terus kita masuk ke belakang, samping nih, masih samping ya. Nah ini biasanya sengnya di sini atau kecil ini sampai sini guys.
Oke, tekan kiri John. Panjang banget nih lampunya. Aduh. Ini kolongnya, ini ada apa? Swaybar di tengahnya juga. Yang bikin sedikit agak lebih padat ya mungkin karena ini motor listrik nggak ada mesinnya di sini, nggak ada block CVT-nya di sini, jadi kesannya emang agak kosong nih. Kesannya agak kosong daerah sini. Nah, dengan adanya penambahan swaybar ini itu jadi lebih padat kesannya. Jadi segede gini nih. Gini ini pakai fan belt teman-teman. Pakai fan belt. Ya pantas ya kalau torsinya gede banget. Torsinya tuh 30 Nm teman-teman. Gila nggak tuh? Torsinya 30 Nm. 30 Nm tuh serasa motor 250. Bahkan KTM yang satu silinder 250 itu kalah torsinya sama ini. Wih, mantap nih torsinya. Cuman sayang tadi tanya harusnya ada test ride hari ini tuh nggak bisa test ride karena ya itu tadi ada masalah dari internalnya yang membuat hari ini nggak bisa ada test ride, jadi kita review di sini aja. Mungkin besok aku bikin video lagi yang test ride-nya. Masuk ke bagian belakangnya. Kalau belakangnya kayak gini, mungkin kalau dinyalain lebih keren kali ya. Ini by Motovins, karena dealernya di Semarang itu bekerja sama oleh Motovins. Kalau kalian tahu dealernya Semarang itu Motovins, cari aja Motovins pasti ada. Di map itu ada juga dealer dari Gesits ini. Belakangnya udah disc brake. Secara kanan kiri sama ya karena nggak ada knalpot juga di sini, kanan kirinya sama kayak yang sana. Ini armnya, mungkin armnya kalau diganti model yang lebih besar itu lebih padat di area sini, mungkin lebih padat gitu, keren kali ya. Mungkin next gen-nya dari Gesits ini mungkin akan dirubah seperti itu. Terus nah ini udah disc brake, satu piston, pakem juga pasti. Bannya Maxxis ukuran berapa nih? Wih, lumayan gede loh, 100/80, ring 14. Mungkin ini dengan ukuran Swaybar gini masih bisa nih dikasih 120 biar lebih gede, lebih gambot, mantap pasti. Terus kita masuk ke panel-panel fitur-fiturnya. Oh bentar, jangan fitur dulu, kita lihat bawah joknya seperti apa. Cara buka joknya kayak gini teman-teman, kayak motor buka kuncinya Yamaha nih. Tinggal diputar ke kiri doang tanpa dipencet. Oh gini ya. Di sini bawah joknya plain-plain. Bawah joknya plain-plain aja, nggak ada apa-apa. Terus ini juga plain, ini ada cut off. Kalau mau ngecas ini dimatiin dulu. Ceklik gini, baru deh colokin depan bisa. Ini dicabut terus dibawa ke dalam rumah bisa, tapi ini harus dimatikan. Nyalain lagi biar nanti bisa nyala kita. Nah, agak keras nyalainnya tapi ceklik gitu. Udah cukup. Di sini ada bagasinya cuman segini. Tapi dalam, lumayan dalam. Seginilah tanganku lah. Lumayan dalam. Tapi sempit banget ini. Paling buat naruh apa? Ini kan pembatas. Oh, ini pembatas teman-teman. Jadi bisa dibatasin buat ini baterai. Ini slot baterai ya. Ini baterainya. Oh, kalau ini harus, kalau mau lepas baterai ini harus dilepas dulu, baru baterainya bisa diangkat. Dan ini baterainya bisa kasih 2. Berat. Baterainya berat banget. Baterainya berat. Apanya? Pantes. Pantes 8 kilo. Berat banget baterainya, 8 kilo. Astaga. Berarti ini kalau ini 16 kilo. Lumayan berat nih. Ada, oh ini ada reviewnya dari Otomotif TV. Mas Dimas tuh kayaknya. Oh, 8 kilo berat banget. Cuman ini ada 2 slot baterai. 1, 2. Cuman ketika kita beli motor Gesits ini kita dapat cuman 1 slot baterai. 1 buah baterai ini garansinya 3 tahun. Kalau dari kurang 3 tahun baterai ini terjadi masalah, kita akan di Gesitsnya akan diklaim langsung garansi ganti baterainya. Dan 1 baterai ini harganya lumayan teman-teman, sekitar 7 jutaan. Tapi it's okay. Ini 1 baterai bisa 50 kilo. Kita kasih 2, kondisi 100% semua itu bisa 100 kilo. Jauh loh itu. Lumayan loh. Ini buat kota-kota asik nih.
buat kota-kota ya kan. Terus kita tutup. Ini begelnya, modelnya ini pegangan belakangnya pegelnya pisah ya teman-teman. Kayak Honda Tiger nih, pisah-pisah nih. Keren-keren juga. Maci. Terima kasih. Apa? Boleh bisa didudukin nggak tuh sama orang dewasa? Apa? Boleh bisa didudukin nggak tuh buat orang dewasa? Boleh, boleh. Kalau mau ngetes boleh. Tadi masnya bilang mau duduin. Coba nanti diduduin ya. Mau? Nggak mau. Coba kita langsung masuk ke bagian stangnya. Ini di sini tombol pass beam, lampu jauh, lampu dekat. Seinnya yang tadi pencetan nih. Deketin lah ya. Pencetan kanan, tengah, kiri, klakson. Ini Bluetooth buat konekin HP ke motor ini. Langsung ini ada mode. Ini udah kayak ini aja sih motor-motor Honda yang kayak CB250RR nih ada modenya. Jadi 3 mode. Ini mode yang apa ya? Apa sih namanya nanti aku sebutin. Pokoknya ini 1, ini yang pelan, ini yang menengah, ini yang paling kenceng nih, paling atas. Jadi 1, 2, 3. Ini. Terus ini ada hazard, tadi yang udah nyalain. Ini tombol mundur. Nah, nanti aku praktekin gimana caranya tombol mundurnya nih. Ini tombol startnya. Dan karena ini motor listrik gak ada suaranya. Tadi juga sempet kaget. Kok udah nyala belum ya gitu. Udah mas, udah nyala gini. Oh iya ya, ini motor listrik loh pak. Dan ini, kenapa aku bilang ini kayak motor CBR 250RR? Ini gasnya udah TBW teman-teman. Udah throttle by wire kalau Honda bilang. Apa tadi ya? Pokoknya apanya lupa namanya. Pokoknya kalau Honda bilang TBW, throttle by wire. Ini nggak pakai kabel ya. Mau kabelin apa? Nggak ada injektor, nggak ada karburatornya. Ini jadi sensor, makanya bisa ada mode-modenya. Terus kita nyalain langsung. Bentar ya. 1, 2, hop. Nah, nyala. Oh, hazardnya nyala ternyata. Nah, ini menyesuaikan kayaknya. Ini layarnya kayaknya menyesuaikan deh. Kalau siang kayaknya dia terang kayak tadi ya. Ini malam jadi dia gelap gini. Jadi di sini udah ada speedometer. Speedometer tulisannya sampai 120, cuman motor ini speednya dibatasin di sekitar 80 km per jam. Menurut klaim dari salesnya, sebenarnya bisa motor ini lebih kencang, cuman untuk safety reason dibatasi sampai sekitar 80 km per jam aja, paling kenceng. Nah, di sini ada satuan ini, kalau jalan nanti naik gini, dan ini ada digital kilometernya, ini ada odonya di sini. Ini range ini dari baterai. Range ini baterai bisa menempuh berapa kilo lagi. Ini jam, engine temp, ini engine temp, temperatur dinamonya, motornya. Ini baterai, ada konsumsi indikator baterainya. Indikator baterai ini nanti akan berubah warna selama iring dengan turunnya ini. Nanti di sekian persen itu dia akan kuning, lalu ketika udah mulai masuk 20%, dia akan merah. Lalu ini ada gesit. Ini logo gesit, tombol start untuk menyalakan. Kita nyalakan mesinnya ya, coba teman-teman. Jadi kayak naik motor matic zaman sekarang, nyalain harus ditarik remnya dulu. Harus ditarik remnya dulu ini. Terus kita pencet. Nah, karena ini motor listrik, ini udah engine on, ini ada indikator engine nyala. Ini udah bisa jalan sebenarnya teman-teman. Nih, coba ya. Pusat, banyak lubang gitu. Nah, ketika ada benturan kayak gitu ya. Jadi motor listrik itu nggak langsung kena kontak. Nah, kayak gitu. Ya kan namanya juga motor listrik gak ada suaranya lah. Cuman suara dinamonya doang ngung gitu. Nah, untuk beberapa motor listrik yang lain yang sudah biasanya kalau ditarik remnya, karena ini remnya dia masih bisa digas. Nah, kalau di gesit sini dia akan terintegrasi dengan gasnya. TBW-nya dia akan ngekat. Dia nggak akan, engine-nya nggak bisa jalan kalau kita ngerem. Semua remnya, depan belakang juga sama aja. Ini ketika kita lepas, langsung jalan. Kedengeran nggak sih suaranya? Coba. Cuman nguing-nguing doang. Ya kayak gitulah. Nah ini kita ada modenya. Kita mulai dari modenya dulu ya. Ini yang paling bawah mode nih, ada tulisannya mode. Di sini ada
E, artinya ini eco. Mode eco-nya dia akan dibatasi sampai dengan speed sekitar 55 km per jam. Kalau ini dinaikin ya mungkin sekitar ya 50 km per jam lah. Kalau dinaikin, kita naikin modenya lagi ke yang U. U itu artinya urban, bukan umur. Boleh minta bantuan? Pegangin motornya aja. Pegangin motornya aja biar jangan sampai turun ban belakangnya. Coba ya. Kita gas. Ini udah mentok tapi dibatasi nggak sampai 80 km atau sekitar 70 km per jam. Nah, lalu ketika kita masuk ke mode yang S, artinya sport, bukan es batu atau gimana, itu kita gas, dia akan mentok di sekitar 85 km per jam, yaitu ketika motor ini dinaikin mungkin sekitar 80 km per jam mentoknya. Lalu, kok dimatiin sih, gimana sih? Terus nih tombolnya, ini hazardnya, yang dinyalain bunyi, ini hazard. Kalau lux dari belakangnya kalau dinyalain, itu artinya sekitar 1396 watt-hour atau 1,3 ini lampunya di belakang. kita buatkan ya 1,4 Tapi yang belakangnya nggak jalan ya, kayak yang depan ya, cuman kedip-kedip doang. Cuman gitu doang sih belakangnya, tapi lampunya panjang banget itu. Terus ini tombol startnya tadi. Oke, tombol start. Engine on udah. Nah, uniknya dari motor ini adalah ada tombol mundur. Cara pengoperasian tombol mundur ini ada tombol R. Ketika kita pencet tombol R, nah dia akan R-nya menyala. Tapi tombol R ini harus kita tahan teman-teman. Lalu kita gas dikit-dikit, kita gas lah, dia akan mundur. Dan dia nggak akan ngaget banget terus kenceng, nggak. Ini masih mentok sementok-mentoknya. Ya udah segini aja mundur, tapi mundur nih lumayan nih loh. Torsinya kerasa mundurnya, unik kan? Nah, kalau nggak kita pencet, dia akan jadi mode drive jalan. ini diatur untuk tidak yang dari awal sampai akhir. Nah, mode ini tadi juga berpengaruh teman-teman ke torsinya. Ketika kita pakai di mode yang sport, dia galak banget, torsinya yang 30 Nm itu keluar semua. Motornya goyang sampean. Juga bisa melebihi dari klaimnya. Kayak misalnya nih, di E Torsi 30 Newtonnya itu keluar langsung tuh. Itu kalau buat wili-wili asik kali ya. Langsung naik. Langsung wili. Ini di sini ada tombol. Nih kalau dinyalain. Oh iya, coba kita lihat kalau dari depan lampu beamnya seperti apa. Nah, bener kan yang situ lampu beam? Tuh, silau. Di samping lah. Baterai sekian bisa jalan, baterai 100% bisa jalan. Kayak gitu. Di sini ada tombol sen, kiri, kanan. Ini klaksonnya ya udahlah, motor buat komplek-komplek, buat perkotaan. Klaksonnya lucu suaranya. Lalu di sini ada tombol Bluetooth buat konekin. Ya, begitulah kurang lebih teman-teman. Di sini ada indikator sennya. Terus ini mode parkingnya. Ada parkingnya teman-teman. Lalu ketika ini bentar. Nah, ketika ini di rem, ini dia ada indikatornya nyala. Itu rem. Ini terus ini. Nah, ketika kita berhenti di lampu merah nih, seumpamanya nih, kalau di motor bensin combustion engine itu ada namanya cut off engine yang apa namanya tuh, idling Honda ya, itulah ini. Nah, tadi posisi nyala, bentar, tadi posisi nyala gini kan. Kalau di lampu merah kita tinggal pencet rem,
lalu kita pencet tombol startnya tadi. Nah, dia akan nge-cut arus ke motornya, motor engine ini. Jadi nggak bisa digas. Tapi sistemnya ini semua lampu-lampu semuanya masih nyala. Jadi posisinya kayak posisi ini ya, motor netral belum nyalain ya. Nah, untuk nyalainnya kalau mau udah hijau nih. Nah, ini parkir P. Nah, P ini yang dimaksud tadi. Ya, aku lupa. Ini ada indikator P. Nah, P ini mode ini. Nggak bisa jalan dia. Digas-gas juga nggak mau. Dia akan nyalain. Jadi nyalainnya sama kayak kita mau start tadi. Dah, gitu. Wih, mantap. John, istimewa motornya. Buatan dalam negeri. Dan untuk harganya untuk yang untuk yang tipe ini kita matiin dulu, kasihan boros baterai. Nggak ada hakinya, kita baterai ya. Untuk tipe yang standar ini dengan pilihan warna merah, hitam di sana ada hitam, merah dan putih ini dijual seharga on the road Semarangnya 28 juta. Cukup reasonable untuk harga motor kayak gini. Reasonable banget. Ya sekelas motor-motor mungkin Vario mungkin itu reasonable sih harganya. Dan pilihan warnanya ada ini tadi. Ini kita lihat ini putih, merah, dan ini hitam. Woi, hitamnya full glossy teman-teman. Gahar banget ya hitamnya ya. Gagah juga hitamnya. Jadi gitu reviewnya teman-teman soal motor Gesits ini. Jadi gimana? Menurut kalian tertarik buat beli motor ini? Mungkin boleh dipikirkan motor ini ya dengan harga 28 juta on the road Semarang. Reasonable untuk harganya dan fitur-fiturnya cukup oke juga. Dan tadi bisa lihat langsung gimana posisi berkendaraku. Terus tadi yang sespan juga aku udah nyoba sespannya. Oke juga nih motor. Jadi untuk harga segitu dengan baterai yang ketahanannya sampai 1000 kali siklus pengecasan. Jadi siklus pengecasan itu sampai dengan 100% dari habis sampai 100% itu 1000 kali pengecasan. Itu cukup irit teman-teman. Kita ngeluarin duit 80 juta. Kalau kita buat muter-muter ya kebutuhan ke pasar, jemput anak gitu mungkin oke lah. Jadi sekian video dari aku. Jangan lupa tetap tombol like dan juga subscribe. Jangan lupa keep motoran, keep jalan-jalan, keep madang, standby gayo.